My name is Barnabas Collins. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Oke, balik lagi kita ke channel ini. Dan untuk episode kali ini aku mau bahas tentang salah satu film horor komedi Amerika Serikat yang berjudul Dark Shadow teman-teman. Oke, dan untuk film ini adalah film tahun 2012 kemarin ya. Dan cerita film ini didasari oleh salah satu sinema elektronik Gothic Amerika Serikat yang berjudul sama nih teman-teman, yang tayang pada tahun 1966 sampai 1971 teman-teman. Oke, dan film ini dirilis pada tanggal 13 Mei 2012 yang disutradarai oleh Tim Burton serta dibintangi oleh Johnny Depp, Eva Green, dan Michael Pfeiffer teman-teman. Tentang ada salah satu pria yang bernama Barnabas Collins harus menanggung kutukan dari seorang pembantunya ya teman-teman, yang bernama Angel. Nama aslinya itu Angelina Q karena susah bacanya karena ditolak cintanya dan cemburu buta teman-teman. So kalian pasti penasaran dengan alur ceritanya. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, silahkan kalian subscribe YouTube channel ini, karena dengan kalian subscribe aku jadi tambah semangat untuk upload video-video yang lain teman-teman, seperti itu. Oke, dan aku mau ngingetin kalian bahwa konten ini adalah konten full spoiler. Alangkah baiknya kalian nonton dulu filmnya supaya kalian lebih paham lagi teman-teman. Oke, so nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke intronya teman-teman. Gas. Pada tahun 1760, tepatnya di dermaga kota Liverpool, di sini terlihat ada salah satu anak bangsawan. Ini adalah Barnabas kecil, teman-teman. Dan disinilah si Barnabas kecil itu pertama kali bertemu dengan anak dari si tukang santet ini yang nanti akan menjadi pacarnya nanti, teman-teman, seperti itu. Dan saat mereka sampai, mereka langsung membangun kotanya dan membangun bisnisnya, yaitu bisnis penangkapan ikan, dan sekaligus dia membangun kota yaitu bernama kota Collinsport teman-teman. Sementara bisnisnya tumbuh, kota Collins pun tumbuh bersamanya, dan mereka berpikir mereka akan meletakkan bisnisnya secara permanen di sini. Dan akhirnya mereka membangun vilanya sendiri, dan mereka membangun villa itu selama 15 tahun yang akhirnya mereka namai dengan vilanya Collinswood teman-teman, seperti itu. Scene pun berpindah di salah satu ruangan kastil miliknya, di mana terdapat Barnabas Collins dan si Angel sedang bermesraan teman-teman, seperti itu. Dan akhirnya si Angel itu pun menyatakan cintanya, tetapi si Barnabas langsung menolaknya mentah-mentah. Beuh, pancen playboy. Sebenarnya sih setuju ya kalau dikutuk seperti ini. Dan dengan raut yang menyebalkan itu, si Angel langsung nyantet dong. Nyantetnya nggak main-main, dia langsung nyantet ke orang tuanya Barnabas Collins teman-teman. Kematian dari kedua orang tuanya dianggap sebagai kecelakaan teman-teman. Dan seorang Barnabas itu akhirnya percaya dan terobsesi dengan sihir hitam dan kutukan kuno, sehingga dia akan menuju ke gerbang neraka dan terobsesi dengan si iblis yang bernama, nggak tahu siapa itu namanya. Oh iya, namanya itu Mephistopheles teman-teman. Mephistopheles, toples kah? Intinya itu toples. Dan di sini akhirnya si Barnabas Collins menemukan cinta sejatinya teman-teman. Dan tetapi saat Barnabas Collins menemukan cinta sejatinya, si Angelina tadi atau pacarnya yang tadi merasa tidak terima karena cintanya sudah ditolak teman-teman. Akhirnya dia langsung mengutuk dari pacarnya tersebut supaya bunuh diri teman-teman. Oh iya, lupa, nama pacarnya Barnabas adalah Josette teman-teman. Dan ini nanti Josette ini mau bunuh diri nih. Karena si Josette ini terkena mantra si Angelina, akhirnya si Josette ini berjalan sendirian ke tebing untuk bunuh diri teman-teman. Dimana banyak jiwa di tebing ini yang bunuh diri teman-teman, karena entah itu disantet, entah itu galau karena cinta, dan intinya banyak lagi teman-teman.
Dan saat Barnabas datang, si Josette ini kan meminta tolong. Lah, kenapa dia saat minta tolong itu langsung terjun? Kan aneh gitu loh, langsung terjun, enak banget terjunnya. Dan saat si Barnabas itu mengetahui bahwa pacarnya udah terjun, maka akhirnya si Barnabas itu langsung ikut terjun, teman, tanpa pikir panjang lagi, langsung kayak gitulah, push. Si Barnabas ini bangun, alangkah terkejutnya dia masih hidup, teman-teman. Ternyata dia udah dikutuk sama si Angel untuk jadi vampir, teman-teman. Angelique had cursed me to be a vampire. Dan si Angel itu akhirnya mengubah kotam untuk melawan Barnabas dan menguburnya hidup-hidup, teman-teman. Gila sih dia, nggak ada obat lah intinya lah. Si Angel ini mah memang penyihir, nggak ada, intinya gitulah. Dan scene pun berpindah pada tahun 1972. Ada seorang gadis yang bernama Maggie Evan yang memiliki kemiripan luar biasa dengan Josette melakukan perjalanan ke Hollywood, teman-teman, untuk mengisi posisi sebagai pengasuh. Dia mengambil nama Victoria Winter. Saat dia sudah sampai ke istana Colin, akhirnya dia dipertemukan dengan si penjaga istana yang bernama Willie Loomis, teman-teman. Seperti itu ya, Willie Loomis kalau nggak salah namanya ya. Dan akhirnya dia pun diajak masuk dan diajak berkeliling sebentar untuk masuk-masuk ke sela-sela rumahnya ya, teman-teman. Bukan sela-sela apa nih, sela-sela apa. Dan saat dia diajak keliling sebentar, akhirnya dia melihat salah satu foto. Sepertinya itu adalah foto si Barnabas, teman-teman. Dan akhirnya dia bertemu dengan si Elizabeth Colin Stoddard, atau bisa dikatakan itu adalah ibu pemimpin keluarga yang sekarang dari keluarga Colin, teman-teman. Dan saat dia berbincang sebentar, akhirnya dia diajak untuk bertemu dengan si Caroline Stoddard ya, teman-teman. Itu bisa dikatakan itu adalah putri werewolf yang masih berusia 15 tahun yang suka memberontak, teman-teman. Dan nanti ini adalah lakon lah, teman-teman, bisa dikatakan lakon, nanti berubah jadi manusia serigala. Ngeri. Dan scene pun berpindah di mana si Victoria diajak makan malam dengan keluarga Colin, teman-teman. Dan saat malam hari itu dia bertemu dengan si Roger Colin, atau bisa dikatakan itu adalah saudara laki-laki dari Elizabeth, teman-teman. Dan dia bertemu dengan dokter keluarga Colin, yaitu Dr. Julia Hoffman, yaitu adalah dokter psikiater keluarga yang sia-sia dan sering mabuk, teman-teman. Dia dipekerjakan untuk mengobati kepercayaan David kepada hantu, teman-teman. Nggak jelas sih sebenarnya sih ya dokter ini sih. Setelah dia selesai makan malam, akhirnya dia balik ke kamarnya dan dia bertemu dengan seperti sosok putih itu. Lalu dia langsung membuka kain putih itu, ternyata dia adalah sosok hantu dari Josette itu sendiri, teman-teman. Lalu akhirnya si Josette itu pun pergi meminta agar supaya si Victoria ini mengikutinya, teman-teman. Scene pun berpindah di salah satu proyek dan ada seorang kru konstruksi tanpa sadar membebaskan Barnabas Colin dari makamnya. Dan dengan selera vampirnya dia langsung memakan orang-orang yang ada di sekitarnya, teman-teman. Lalu setelah itu dia langsung pergi ke kota Collinwood. Bingung dengan teknologi yang modern, lalu dia menghipnotis pengasuh Willie ke dalam pelayanannya. Lalu mengungkapkan kepada si Elizabeth itu bahwa legenda leluhurnya yang telah lama hilang adalah benar, teman-teman. Barnabas meminta untuk bergabung kembali dengan keluarganya dan menunjukkan Elizabeth lorong rahasia dan harta karun. I am Barnabas Collins. Opposed to other kinds. I mean to stay. Meskipun waspada, dia memperkenalkan kepada kepada kerabatnya, yaitu adalah kerabat jauh yang datang dari Inggris dengan rencana ingin merebut kembali kekayaan keluarga Colin, teman-teman. Tak lama setelah itu si Barnabas akhirnya bertemu dengan si Victoria yang mukanya itu mirip banget dengan si Josette, dan mungkin Barnabas itu berpikir bahwa dia adalah si Josette, teman-teman. Dan di sini Barnabas mulai jatuh cinta lagi ke Victoria nih.
Scene pun berpindah di mana si Angel ini kan udah hidup selama 200 tahun ya teman-teman. Karena dia ini penyihir, dia menjadikan dirinya sendiri itu awet muda dan menjalankan bisnisnya secara bertahun-tahun teman-teman, seperti itu. Di sini anak buahnya mengatakan kepada si Angel bahwa ada 11 orang mayat ditemukan di rute 9 yang mati mengenaskan dengan gigitan di lehernya teman-teman. Karena tahu ini adalah ulah dari Barnabas, dia langsung menuju ke rute 9 dan untuk melihat keadaannya, dan langsung dia OTW langsung ke vilanya si keluarga Colin tersebut untuk menemui si Barnabas itu nih teman-teman. Lalu dengan si izin Elizabeth, Barnabas ini ingin berbicara empat mata dengan si Angel ini di ruang kerja nih teman-teman. Dan saat di ruang kerjanya itu, si Angel itu langsung ganas dong beuh. Dan saat mereka berbincang-bincang, akhirnya Barnabas itu mengatakan bahwa si Angel ini telah membunuh pacarnya dan telah mengutuknya menjadi Dracula dan menguburnya selama 200 tahun teman-teman. Beuh, gak ada akhlak sini ya si Angel ya, main ngutuk-ngutuk aja sih. Dan akhirnya Elizabeth dan Barnabas menggunakan kekuatan persuasinya dan harta milik keluarganya untuk mengembalikan Kalin Cleaning Company dan Kalin Food ke kejayaannya teman-teman. Saat Barnabas menyesuaikan diri dengan kehidupan modern dan jatuh cinta kepada si Victoria, si Angel ini yang telah bertahan selama berabad-abad dan sekarang ini adalah pemilik dari Angel by Seafood, dia mengatakan bahwa masih mencintai si Barnabas. Untuk melindungi si Victoria, Barnabas menyerah pada nafsu si Angel dan mereka akhirnya melakukan berhubungan seks yang menentang gravitasi di kantornya. Setelah itu, Barnabas yang menyesal kembali menolak cinta si Angel, teman-teman. Beuh, ada lagi dramanya. Lalu Dr. Hoffman mempelajari sifat asli dari Barnabas dan menawarkan untuk menguras darahnya untuk mencari obatnya. Dia menemukan dan dia menggunakan transfusi untuk merusak dirinya sendiri. Di malam harinya si Victoria dikejutkan dengan si hantu Josette bahwa hantu Josette ini ingin mengatakan petunjuk tentang kematiannya yang telah direnggut oleh si Angel ini pada waktu dulu teman-teman. Lalu keluarga mereka mengadakan pesta di mana Barnabas bertemu dengan si Victoria dan akhirnya Barnabas jujur dengan perasaannya pada waktu dulu bahwa si Victoria ini mirip dengan pacarnya yang terdahulu si Josette itu teman-teman. Tetapi di sini akhirnya Barnabas mengetahui kebohongan si Dr. Hoffman ini bahwa dia telah menggunakan darah dari Barnabas ini untuk kepentingannya sendiri, bahwa dia ingin menjadi vampir juga untuk membalas dendam kepada si Roger teman-teman. Karena muak telah dibohongi, akhirnya si Barnabas ini membunuh si Dr. Hoffman tersebut. Karena telah dibohongi, Barnabas akhirnya melakukan hal tersebut dan membuang mayatnya di lautan teman-teman. Sebenarnya sih memang benar ya teman-teman ya, karena Dr. Hoffman juga ini nggak jelas sih dokter apa gitu, nggak jelas banget ya. Setelah itu Barnabas pun bertemu dengan si Angel dan membujuknya untuk mengakui pembunuhan dan menuntut dia bergabung dengannya sebagai kekasihnya teman-teman. Barnabas pun menolak dan kembali terjebak ke dalam peti mati. Lalu si Angel pun menghancurkan pabrik pengalengan Colin. Dan dengan rekaman pengakuan Barnabas, si Angel menggalang kota untuk melawan keluarganya tersebut. Tetapi David pun membebaskan Barnabas dan menghadapi si Angel di Kaliwood teman-teman. Mereka bertempur.
yang menganggap dirinya sebagai manusia serigala. Angel pun mengungkapkan bahwa dia bertanggung jawab atas manusia serigala yang menggigit Caroline saat masih bayi, dan atas kematian ibu David dan orang tua Barnabas, teman-teman. Dan saat tubuhnya telah ditembak oleh si Elizabeth, tetapi tubuhnya masih bisa bergerak karena dia sudah terikat dengan si penyihir itu, teman-teman. Dan setelah itu si Caroline pun datang dengan wajah dan tubuh werewolfnya untuk melawan si Angel, teman-teman. Tetapi si Angel ini kekuatannya kan lebih dari si Caroline itu. Akhirnya si Caroline itu kalah, teman-teman. Hantu ibu David pun melumpuhkan si Angel. Dan seisi rumah pun melarikan diri dari manor yang terbakar. Lalu si Angel pun menawarkan Barnabas hatinya yang hancur saat dia meninggal, teman-teman. Lalu setelah itu dia berlari ke tebing dan menemukan si Victoria tidak mau hidup sebagai manusia bersamanya. Tetapi dia menolak untuk mengubahnya menjadi vampir. Dia melangkah dari tebing dan dia melompat mengejarnya, menggigitnya saat mereka jatuh ke tanah, teman-teman. Victoria pun terbangun dalam pelukan si Barnabas sebagai vampir, menyatakan dirinya sebagai Josette, dan mereka pun berpelukan dan film pun berakhir, teman-teman. Dan jadi seperti itulah alur cerita dari film Dark Shadow, teman-teman. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, silahkan kalian like dan kalian tinggal request aja di kolom komentar untuk film apa lagi yang perlu aku review ya, teman-teman. Dan aku juga butuh waktu 1 minggu untuk mengerjakan project film tersebut, teman-teman. Oke, so terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Like kalau suka untuk video ini, dislike aja kalau nggak suka, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa kalian subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa kalian follow juga Instagramku, karena sebelum aku upload YouTube aku bakal ngasih tahu informasi apapun di Instagram dulu, teman-teman. Oke, next untuk video-video selanjutnya. Thanks for watching, teman-teman. Bye bye.